Assalamualaikum sobat-sobat di rumah. Yuk cobain putu ayu warna-warninya. Kue tradisional yang tidak hanya cantik kelihatannya, tapi admin jamin rasanya sangat enak, empuk, manis dan juga gurih dari topping kelapa parutnya. Dan siapapun yang mencicipinya pasti akan ketagihan akan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita langsung mulai saja membuat kue putu ayunya. Dan untuk step pertama kita akan membuat topping kelapanya terlebih dahulu. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 300 gram kelapa parut segar yang kita campur dengan 2 sendok makan tepung maizena. Jadi penambahan tepung maizena ini fungsinya adalah supaya kelapanya bisa menjadi agak padat dan tidak mawur. Dan selanjutnya tambahkan juga garam kira-kira seperempat sendok teh supaya kelapa parutnya ini rasanya tidak hamar. Nah, jika sudah, tinggal kita aduk-aduk saja sampai rata. Nah, jika sudah kita aduk rata, selanjutnya tinggal kita kukus saja. Dan untuk lamanya pengukusan tidak perlu lama-lama, cukup 10 menitan saja. Dan jangan lupa bagian atasnya juga kita beri 1 lembar daun pandan supaya menjadi wangi. Oke, sekarang tinggal kita kukus selama 10 menitan. Nah, sambil menunggu kelapanya siap, maka sekarang kita akan olesi dulu cetakan kuenya. Di sini kita mengolesnya menggunakan minyak kelapa supaya nanti kuenya tidak lengket dan mudah kita keluarkan. Ya, setelah 10 menitan kita mengukusnya, sekarang kita dinginkan dulu sebentar. Dan tujuan dari pengukusan kelapa parut ini adalah supaya kelapanya ini tidak mudah asam. Oke, setelah kelapa parutnya ini dingin, tidak terlalu panas, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam cetakannya. Kita masukkan kira-kira setengah sendok makan atau secukupnya saja. Kemudian kita ratakan dan agak kita padatkan juga sedikit supaya tidak mawur. Nah, jadi kelapa parut ini dia akan jadi topping kue putunya nanti. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Dan jika sudah selesai, maka kita bisa langsung lanjut untuk membuat adonan kue putu ayunya. Oke, sekarang waktunya kita membuat adonan kue putu ayunya. Dan bahan-bahannya antara lain tepung terigu sebanyak 300 gram. Di sini kita pakai jenis tepung terigu serbaguna. Kemudian kita tambahkan juga baking powder kira-kira sebanyak seperempat sendok teh, setengah sendok teh garam. Kemudian tinggal kita aduk sampai rata. Nah, setelah tepungnya siap, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Kita akan mengocok telur, gula pasir, dan juga beberapa bahan lainnya hingga mengembang seperti krim. Dan untuk telurnya di sini kita pakai sebanyak 3 butir. Dan biasakan telurnya kita pecahkan dalam wadah kecil dulu seperti ini, supaya kalau kita mendapati telur yang jelek, dia tidak akan tercampur dengan bahan sebelumnya. Oke, setelah telur, sekarang kita masukkan juga gula pasir. Di sini kita pakai sebanyak 300 gram. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh pengemulsi SP. Lalu 1 saset kecil vanili. Kalau kita pakai yang kemasan besar ya kira-kira seperempat sendok teh lah kurang lebih. Dan selanjutnya tinggal kita kocok menggunakan mixer, menggunakan speed tinggi hingga menjadi kaku mengembang. Ya, setelah telurnya mengembang kaku seperti ini, sekarang kita bisa masukkan santannya. Di resep ini kita pakai santan sebanyak 300 ml. Kita masukkan secara bertahap. Nah, untuk santannya ini kita juga bisa menggunakan santan instan kara ukuran 65 ml yang kita campur air secukupnya hingga mendapatkan santan sebanyak 300 ml. Oke, setelah santannya masuk semua, sekarang tinggal kita masukkan tepung yang sebelumnya sudah kita campur. Kita masukkan juga secara bertahap supaya mudah memixernya. Dan pastikan semua bahan adonan tercampur rata, tidak ada yang menggumpal. Nah, setelah adonannya tercampur rata seperti ini, maka itu artinya adonan putu ayunya sudah jadi. Maka sekarang tinggal kita bagi saja menjadi beberapa bagian tergantung jumlah warna kue putu ayu yang mau kita buat. Contohnya di sini kita bagi menjadi 5 bagian untuk 5 warna, yaitu coklat, lalu hijau, merah, biru, dan juga kuning.
Ya, setelah kita warnai, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam cetakan kue yang sebelumnya sudah kita beri isian topping kelapa parutnya. Kita isikan saja secukupnya, tapi jangan juga terlalu penuh supaya tidak keluar kalau misalnya kuenya ini mengembang. Oh ya, sebelum kita mengisi adonannya ini, dandang atau kukusannya bisa kita mulai panaskan dulu supaya saat kuenya sudah siap, kita bisa langsung mengukusnya. Supaya saat kuenya matang, kita bisa menggunakan cetakannya kembali. Contohnya seperti ini, saat ada kue yang sudah siap, maka kita bisa langsung mengukusnya. Oke, jika dandangnya sudah mendidih, maka kita bisa langsung memasukkan saja kue putu ayunya. Dan untuk lamanya pengukusan, kita akan kukus selama kurang lebih 15 menitan. Ya, sekarang sudah 15 menitan kita mengukusnya, jadi sekarang kita lihat hasilnya. Dan seperti yang bisa sobat lihat, kue putu ayunya matang dengan baik dan tidak ada yang bleber juga. Jadi sekarang tinggal kita keluarkan saja, lalu kita dinginkan dulu sebentar sebelum kuenya kita keluarkan. Nah, jika sudah selesai, lalu lanjut kita kukus kembali kue putu ayu yang tersisa. Oke, jika kue putu ayunya tidak terlalu panas, maka kita bisa keluarkan dari cetakannya. Caranya cukup mudah, tinggal kita tekan-tekan saja sampingnya seperti ini supaya tidak melekat lagi ke dinding cetakannya, lalu kita balik. Nah, seperti ini dia hasilnya, gimana, terlihat bagus dan cantik bukan? Jadi sekarang kita tinggal keluarkan saja semua kuenya, dan cetakannya bisa kita gunakan lagi kalau misalnya masih ada adonan kue yang tersisa. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu kue putu ayunya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat cantik dan enak sekali bukan? Rasanya empuk, manis, dan gurih membuat siapapun yang mencicipinya pasti bakalan sangat suka dengan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya sangat enak dan tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta jangan lupa dilihat juga resep-resep enak lainnya yang rasanya juga tidak akan mengecewakan. Jadi selamat mencoba.